Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak dan Ibu. Kali ini kita bertemu pada materi yang akan berbicara tentang bagaimana membangun sebuah rilis berita. Dalam posisi apapun, Bapak dan Ibu penting untuk mengetahui ini, terutama jika Bapak dan Ibu adalah seorang profesional humas di pemerintahan. Saya Zulkarnain Hamson dari jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia Timur. Kita bertemu atas inisiatif dan undangan teman-teman dari Bakti dan kompak untuk kita berbicara tentang bagaimana humas memberi peran besar bagi kelancaran tugas-tugas publikasi di bidang pemerintahan. Kita akan bahas tentang rilis berita. Rilis berita adalah pernyataan tertulis. Terdapat serangkaian informasi yang Bapak Ibu produksi menggambarkan data, angka, kebijakan, peraturan keputusan, jadwal kegiatan, termasuk pergantian pejabat dalam bidang pemerintahan di mana Bapak dan Ibu bekerja. Ingat, kalimat pertama harus menarik. Menarik pembaca untuk menyatakan dengan jelas, untuk menarik pembaca Anda harus mengemukakan dengan jelas maksud Anda. Pertama, tulislah judul yang orsinil, judul yang singkat dan jelas, padat pada paragraf pertama. Kedua, cara paling sederhana untuk membuat judul rilis adalah dengan mengambil kata kunci apa yang menjadi pokok pembicaraan atau masalah yang Bapak Ibu akan publikasi. Ketiga, rilis ditulis sebagaimana Anda ingin melihatnya atau Anda ingin membacanya. Jadi seorang humas yang baik adalah seorang pembaca berita yang baik. Perhatikan catatan penting ini. Tubuh naskah rilis harus padat. Hindari penggunaan kalimat atau paragraf panjang yang membuat orang kemudian bosan dan tidak lanjut membacanya. Hindari perulangan dan penggunaan jargon atau bahasa indah yang berlebihan. Dua, sampaikan semua yang Bapak Ibu ingin sampaikan kepada media atau kepada publik dengan rumusan 5W1H seperti wartawan juga menggunakannya. Siapa, apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana sebuah peristiwa itu terjadi atau apa yang Anda atau Bapak dan Ibu ingin sampaikan. Buatlah rilis pers yang jelas, tajam, sesuai keinginan pembaca, bukan keinginan Bapak dan Ibu. Tekniknya akan kita bahas secara lebih detail nanti. Kirimkan itu kepada media dan pastikan Anda memiliki jaringan yang baik dengan media. Berikan tautan informasi tambahan mendukung rilis Anda bila Anda punya jaringan online yang memungkinkan data-datanya bisa diakses oleh media. Pengalaman saya ketika menjadi seorang redaktur, saya selalu berpikir menyiapkan waktu untuk mengurusi rilis yang dikirim oleh kawan-kawan humas. Tapi kadang-kadang saya harus menyesal karena membuang atau tidak memuatnya. Tetapi pada rilis yang bagus, saya akan memberi prioritas untuk dimuat. Tulis sebanyak mungkin informasi penting yang Bapak Ibu ingin sampaikan pada rilis itu. Rilis pers itu mempertahankan citra baik Pemprov Papua Barat tentunya, di mana Bapak dan Ibu bekerja. Jangan sampai dalam benak masyarakat terdapat kesan bahwa pemerintah tidak bekerja dengan baik. Mendapat perhatian dari publik itu adalah tujuan. Menstimulasi minat dalam isi pesan. Bapak bisa menitipkan banyak hal atau Ibu bisa menitipkan banyak hal. Mengarahkan tindakan mereka berperilaku konsisten dengan pesan. Jadi bikin pesan yang betul-betul orang merasa bahwa itu layak untuk dibaca. Konsisten, tidak berpindah-pindah untuk item-item yang itu kita anggap
fokus untuk kita publikasi. Pastikan informasi Anda mendapatkan perhatian dari khalayak. Itu penting. Terhadap isi pesan, rilis menjadi perekat sekaligus pemecah hubungan humas dengan pers. Set konferensi pers dan humas ini penting. Ini kita akan berbicara lebih teknis, tetapi pada video pembelajaran ini tentu tidak akan detail. Tetapi saya mau mengatakan bahwa jika Anda menyiapkan sebuah jumpa pers, siapkanlah waktu yang paling tepat untuk konferensi pers itu. Biasanya di awal pekan atau pertengahan, yakni pada hari Selasa dan Kamis. Jangan lupa jam yang harus tepat waktu. Undang media yang berkompeten, baik cetak maupun online, elektronik, jika Anda merasa itu penting untuk diundang dan mereka terpilih untuk prioritas publikasi. Untuk konferensi pers, Anda perlu diperhatikan memilih tempat untuk citra lembaga, jangan memilih tempat yang sembarangan. Ingat, tempat yang mudah dijangkau karena wartawan akan sampai ke sana dengan cepat. Presentasi yang Bapak Ibu buat harus jelas agar isi pesannya mudah dimengerti dan dipahami. Kalau Anda tidak siap, Anda boleh menyiapkan ahli yang akan duduk mendampingi Anda. Perhatikan pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh wartawan tidak menutup kemungkinan wartawan akan menggali hal yang bukan Anda sampaikan atau sesuatu yang sebetulnya tidak ingin Anda publikasikan. Itu bisa saja negatif. Itu yang penting untuk Bapak dan Ibu cermati dengan baik. Pada jumpa pers, perhatikan gerak tubuh dan ekspresi ketika Anda berbicara. Intonasi suara juga harus Anda jaga. Menyesuaikan dengan tujuan pesan yang ingin Anda sampaikan. Ingat, wartawan mengikuti jumpa pers itu dengan serius. Memperhatikan setiap detil apa yang Bapak Ibu sampaikan juga dengan gerak tubuh. Hindari jawaban teknis bila Anda tidak menguasai, jangan menimbulkan pertanyaan baru. Wajib menyampaikan informasi sesuai dengan pesan yang sudah direncanakan oleh Anda atau pimpinan atau lembaga di mana Anda berada. Catatan penting publikasi, kirimkan sebanyak mungkin data informasi terkait kinerja, lingkup kerja Anda atau Pemprov atau dinas yang Anda wakili. Buat press release, isinya adalah poin-poin penting saja, tentu tidaklah harus membatasi Anda menggunakan kalimat yang baik dan efektif. Saya kira barangkali itu untuk pertemuan kita pada video pembelajaran ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kita akan berdiskusi, saya akan mengirimkan bahan untuk kita jadikan pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.